Saya ingin ingatkan kepada para pejabat semuanya, tidak satu-satu tapi semuanya, ada dua fungsi pemimpin yang paling penting dan ini harus hadir dalam setiap keadaan, termasuk ketika rakyat menghadapi bencana. Ya, ini fungsi pejabat yang paling utama itu dia harus menjadi ra'in terhadap ra'iyah. Ra'iyah itu rakyat. Rakyat itu serapan dari bahasa Arab, orang yang diurusi. Maka jika Anda sudah niat kampanye politik ingin menjadi pemimpin, siap menjadi ra'in, ngurusi rakyat, menjadi pelayan rakyat. Yang kedua, ada terminologi yang menarik yang diajarkan oleh Nabi kita. Selain sebagai seorang pelayan, ra'in bagi ra'iyah, bagi rakyat, seorang pemimpin harus punya sikap sebagai apa? Junnah, menjadi tameng, pasang badan. Pemimpin yang benar itu dia tidak akan kenyang sebelum rakyatnya kenyang. Dia tidak akan merasakan kelaparan sebelum dia tahu bahwa rakyatnya sudah kenyang semua. Jadi tidak sekedar bernarasi tentang empati, tapi dalam praktik keseharian kebijakan itu jauh. Mbak Ciki tadi itu sebenarnya mengkonfirmasi semua yang disampaikan oleh pejabat ternyata tidak jujur. Bukan bicara soal ada kemampuan, tetapi faktanya kemampuan itu tidak terukur, tidak terrealisasi, belum sampai dirasakan rakyat. Rakyat masih menunggu, bahkan menagih, bahkan menuntut. Bencana disebabkan cuaca ekstrim, hujan yang luar biasa. Tapi kita lupa ini ada bencana politik yang menyebabkan bencana ekologis. Gak ada yang bisa membantah semua ini bencana terjadi karena apa? Karena deforestasi, pembalakan hutan yang ugal-ugalan, yang menyebabkan air dari langit yang dinarasikan sebagai rezeki, yang bisa menghidupkan tanaman-tanaman, yang itu bisa memberikan manfaat kepada manusia. Air yang dinarasikan rezeki itu tadi melimpah menjadi bala dan petaka. Kenapa? Fungsi hutan yang harusnya menjadi cawan penampung air yang kemudian didistribusikan sebagai rezeki ini dibabat. Lalu air tadi yang tadinya harusnya rezeki, sebagaimana tamsil malaikat pembagi rezeki itu kan pembagi hujan. Artinya hujan itu harusnya jadi rezeki sepanjang tidak ada ulah tangan manusia tadi yang merusak. Dan akar masalahnya apa? Deforestasi. Deforestasi apa? Lahan sawit, industri kayu, oligarki sawit. Kita sibuk ya memikirkan dampaknya, tapi penyebabnya nggak pernah kita urusi. Saya mau tegaskan, tidak ada industri sawit di negeri kita itu yang dibangun di atas pembebasan kebun-kebun rakyat. Beberapa sajalah pakai plasma. Mayoritasnya adalah apa? Mengambil lahan hutan kita untuk dikonversi menjadi sawit. Saya ingin rujuk data. Pada saat Menko Marifes Luhut Binsar Panjaitan melakukan audit terhadap sawit-sawit ilegal, itu ada 9 juta yang diaudit, terbukti 3,3 juta lahan sawit ilegal. Lalu apa yang diambil negara? Menormalisasi, memutihkan. Apa yang bisa diambil kesimpulan dari proses yang memutihkan ini? Gak ada efek jerah. Makanya apa? Pembalakan hutang itu makin merajalela. Gak peduli dia. Misalnya tidak belajar tentang bagaimana memperlakukan lingkungan dengan baik. Sekolah-sekolah dipersalahkan sekarang tidak mengajari anak bagaimana memperlakukan hutan. Tapi oligarki kayu, oligarki sawit ini tidak pernah dihukum oleh negara. Tidak pernah dihukum oleh negara. Ya 3,3 juta. Bagaimana? Sudah disimpulkan itu ilegal tapi malah diputihkan. Dan itu baru perusahaan-perusahaan besar. Ya, besar. Semua juga udah tahu pemainnya. Perlu saya sepil di sini. Dan saya mau katakan dari ilegal dilegalkan. Itu baru dari modus apa? Izin konsesi misalnya ya 100.000 hektar yang dibuka, yang dikerjakan 250.000 hektar. Artinya aja ada perluasan yang membabat hutan di luar luasan wilayah konsesi. Itu ketemu 3,3 juta hektar. Di luar itu ada yang masih benar-benar ilegal yang sampai hari ini belum disentuh. Sampai hari ini belum sentuh. Lalu saya mau bicara daerah mana itu? Provinsi mana misalnya? Ya, seluruh Indonesia, itu kan seluruh Indonesia. Di Sumatera kita bisa lah oligarki sawit. Cek aja di Google, gampang kok sekarang. Gak susah nyari penjahat di republik ini. Tetapi apakah negara benar-benar bisa hadir membersamai rakyat? Saya tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Mualim. Kita gak bisa berharap lagi selain kepada Allah. Kalau berharap pada manusia, kecewa. Itu tamparan keras pada pemerintah itu sebenarnya. Apa yang disampaikan beliau-beliau ini nonsen. Karena apa? Statement dari Aceh itu mengkonfirmasi gak ada yang bisa diharapkan. Walaupun saya ingin tegaskan ya, mungkin ungkapan yang saya sampaikan ada beberapa yang hiperbola ya, mohon maaf.
Karena ini memang fungsi dari rakyat itu seperti ini. Jangan harapkan rakyat itu fungsinya seperti buzzer, ada yang benar dipuji-puji. Enggak, rakyat itu dalam konteks akidah Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar hanya dua. Kalau kerja kekuasaan benar, kita diemin, dah cukup, itu poin. Kalau didiemin, misalnya contoh, kalau Ahmad Kozudin nggak bicara tentang kebijakan, berarti benar, udah nggak perlu minta ya puja-puji dari saya, misalnya begitu. Yang kedua, kalau keliru memang harus bersuara. Dan saya tadi menyayangkan apa yang disampaikan Teddy Indrawijaya, kok begitu sikap negara kepada rakyatnya. Alih-alih membangun narasi yang menyatukan, ya, memberikan ucapan selamat walaupun bahasa lainnya nyindir, ya, terima kasih terhadap influencer yang telah memberitahukan kekurangan kami, ya, tetapi alangkah baiknya sebelum disampaikan kepada publik, sampaikan dulu pada kami. Ini bahasa-bahasa pilihan yang bisa diambil, yang itu justru mengkonfirmasi negara hadir untuk menyerap apa yang menjadi aspirasi rakyatnya, bukan langsung waduh seolah-olah kita dihadap-hadapkan. Enggak bisa sendiri. Rakyat nggak bisa menghadapi bencana ini sendiri, clear. Negara, pemerintah juga tidak bisa menghadapi masalah ini sendiri, clear.